Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. So, ini adalah video kedua kita hari ini, yang dimana sebelumnya udah 3 atau 4 hari ya kita nggak buat video. Hari ini spesial kita buat dua, karena banyak saham yang bisa dibilang cukup menarik ya untuk kita bahas. Salah satunya adalah energi sektor, yang dimana seminggu terakhir sektor energi itu bergerak cukup menarik ya. So, hari ini kita akan bahas beberapa saham yang bisa dibilang menarik dan belum banyak kita bahas sebelum-sebelumnya. So, sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Sebulan terakhir kita itu sering bahas tech sektor ya, saham-saham di sektor teknologi, dan so far itu bergerak positif juga. Nah, seminggu terakhir itu sektor energi kembali bergerak variatif dan cukup menarik teman-teman ya. Kalau kita perhatikan pergerakan sektor energi ini sendiri masih sangat-sangat uptrend ya, masih sangat-sangat uptrend, yang dimana sebelumnya dia buat rising wedge dan target penurunan dari rising wedge-nya itu udah kecapai dan habis itu naik lagi. So, seminggu terakhir ya, ini rebound-nya kencang. Jadi kalau seandainya koreksi itu adalah kesempatan untuk entry saham-saham di sektor energi. Oke, so yang pertama akan saya bahas adalah PTBA ya. Yang mana inilah PTBA ini adalah saham BUMN milik negara di sektor batubara. Oke, untuk PTBA sendiri sebelumnya sempat kita rekombli di sini ya, untuk memanfaatkan technical rebound sampai ke sini. Abis itu ternyata dia lanjut. Nah, so ini kita bisa hapus dulu ya. PTBA, potensi saya waktu itu adalah dia mengalami technical rebound, abis itu turun. Ternyata PTBA cukup kuat dan dia langsung break dari resist teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, PTBA itu ada buat pattern bagus ya, yaitu double bottom. Volume dia break juga lumayan oke ya. Volume pas dia break kemarin itu bisa dikatakan lumayan oke ya, dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Volume ini bisa dibilang yang paling gede ya, volume yang kemarin. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi chart pattern, PTBA ada potensi menuju ke last high sebelumnya di 4.600 ya, 4.650-an. So, kalau seandainya dia koreksi, ini adalah kesempatan. Nah, di harga sekarang atau bisa, nah ini, ya, di harga sekarang atau kalau koreksi ya, kalau koreksi teman-teman bisa buy on weakness dari range 4.200 sampai 4.050 ya. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 4.000 ya. Di bawah 4.000 teman-teman bisa pasang stop loss. Box kuning ini adalah area belinya kalau seandainya PTBA mengalami koreksi. Atau kalau teman-teman mau beli dari atau kalau teman-teman mau beli dari harga sekarang, itu teman-teman menurut saya bisa juga ya, tapi cicil dikit-dikit sampai 4.050 ya. Under 4.000 udah teman-teman bisa consider untuk exit dulu di PTBA. Ini arahnya cukup jelas, dan last high itu potensi untuk kesentuh oleh PTBA. Nah, selain PTBA itu ada MDKA. Ini MDKA juga menarik teman-teman ya. MDKA juga menarik. Kalau kita perhatikan hari ini dia naik 5% lebih, ditutup di level 4140, yang dimana
posisi hari ini itu adalah resist teman-teman ya. Ini resist 4150 itu adalah resisten buat MDKA, yang dimana ini menurut saya ya ada pattern yang bagus, yaitu inverted head and shoulders. Nah, ini menarik teman-teman. Ini menarik yang dimana kalau seandainya MDKA lewat dari 4150, potensi dia untuk lanjut lumayan gede ya. Next resistance adalah 4700-an. Nah, untuk saat ini kalau seandainya teman-teman mau koleksi, areal beli dari harga sekarang sampai 3850. Nah, ini adalah areal beli ya. Kalau seandainya dia koreksi, buy on weakness, cicil tipis-tipis ke bawah sampai 3850. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 3800 ya, sebagai areal stop loss untuk MDKA. Ini menarik dan ada chance untuk naik at least sampai 4750-an. Oke. So itu untuk MDKA teman-teman ya. MDKA menarik. Kemudian ada TOBA ya. TOBA adalah saham di sektor batubara yang saat ini ada ada diversify merambah ke EV play atau ke produksi baterai mobil listrik atau motor listrik teman-teman ya. Yang dimana TOBA itu akan kerjasama dengan Gotoh. Nah, TOBA kalau kita lihat dari segi tren memang dia bisa dibilang masih downtrend ya. Ini trennya masih downtrend, cuma TOBA itu ada arah untuk reversal dengan resist saat ini ada di 900 sampai 915 ya. Nah, TOBA sebenarnya saya udah notice dari sini ya, pada tanggal 25 Juli. Cuma waktu itu saya masih nggak sempat buat video karena ada kesibukan. Nah, kalau kita perhatikan TOBA ini ya, ini menurut saya ada potensi buat double bottom yang gede, atau maybe kalau dia koreksi itu adalah kesempatan yang bagus ya. Kalau dia koreksi, dia bisa membuat pattern inverted head and shoulders. Kalau seandainya langsung break dari 915, itu bisa jadi ini adalah double bottom dengan bottom kedua yang lebih rendah, yang dimana kalau bottom kedua lebih rendah itu potensi kenaikannya lebih tinggi dan lebih besar teman-teman ya. Ini adalah resisten berikutnya. So, jadi TOBA itu ada arah ke 1100-an. Nah, untuk areal koleksi atau areal beli dari harga sekarang ya 895 sebenarnya adalah areal beli yang cukup oke ya. Ini dari harga sekarang sampai 850 itu teman-teman bisa cicil perlahan TOBA ya. Yang dimana kalau seandainya dia jebol dari 850 dan porsi kalian masih sedikit, teman-teman bisa add di sini di angka 800 ya, atau averaging down di angka 800. Nah, kalau seandainya kalian beli lamsam sekali gebuk di misalnya di 850 atau 870, jebol dari 850 teman-teman bisa kurangi porsi, kemudian enter lagi di 700. Menurut saya pribadi, selama TOBA masih ketahan di 800 itu masih oke dan ada chance untuk bergerak naik. Kalau kita perhatikan dari segi volumenya juga udah lumayan gede dan lumayan oke teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, TOBA ini oke dan arahnya untuk naik itu bisa dibilang 70% ini akan ke 1100 ya. Oke, so itu untuk TOBA juga menarik. Berikutnya ada MPMX ya. Ini juga menarik teman-teman. Ini juga udah mulai menarik. Hari ini pergerakannya menurut saya pribadi cukup oke juga ya.
Kalau kita perhatikan MPMX ya, setelah dia bagi dividen, kalau salah X dan dividen di sini ya, setelah dia bagi dividen, dia buat gap down 2 kali, habis itu lanjut turun. Nah, ini sebelumnya ada double tops dan target penurunan dari double topsnya sendiri udah kecapai. Habis itu di sini ada perlawanan, yaitu double bottom. Bottom 1, bottom kedua. Yang dimana hari ini sebenarnya ya dia sempat break, kemudian di sini ada ekor. Ya. Kalau kita perhatikan volume hari ini lumayan oke dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Volume hari ini itu yang paling gede, teman-teman. So, jadi menurut saya pribadi MPMX ini layak ya, layak buat kalian koleksi. Harga beli, area beli dari harga sekarang sampai sini ya, 930. Box kuning ini adalah area beli ya. Tapi mengingat ini range-nya bisa dibilang cukup lebar, maka teman-teman manfaatkan cicil dikit-dikit sampai 930. Under 930 ya, beberapa tick ya, teman-teman bisa pakai 2 atau 3 tick di bawah 930, teman-teman bisa consider untuk cut loss ya, kalau seandainya dia jebol dari 930-an. Dengan target kenaikan, kalau seandainya dia jebol dari angka 1000, maka ada potensi dia menuju ke 1100 ya, 1100 atau 1075 ya. Arahnya ada. Kalau kita bicara risk to reward ratio, bisa dibilang ini 1:2,5. Jadi risk to reward ratio menurut saya juga cukup oke ya untuk kalian beli bertahap dari harga sekarang sampai 930-an ya. Oke. Itu ya, itu untuk MPMX. Jadi udah apa ya? Dan ada Crash. Nah, Crash ini hari ini pergerakan cukup oke disertai dengan volume yang lumayan menarik juga, teman-teman. Crash itu sendiri sebelumnya kita sempat dikasih cuan yang lumayan juga ya dari Crash ini. Cuma flat plan yang kedua itu gagal. Oke, sorry ya. Nah, kalau kita perhatikan Crash ini, tombol apa namanya, hapusnya kok hilang ya. Oke, kalau kita perhatikan Crash ini ya, dia udah sideways itu cukup lama dari 17 Januari 2022. Itu artinya udah 6 bulan lebih ya, 6 bulan lebih. Saham Crash ini bergerak sideways. Resisten kuat dari Crash itu ada di 410, yang dimana potensi saya ini adalah double bottom yang gede ya. Sorry, ini kita hapus deh. Ini adalah double bottom yang gede. Bottom pertama, bottom kedua, lowestnya hampir sama ya di 330. Hari ini ada spike volume yang gede dan close di 380. Nah, untuk area beli di mana? Untuk area beli, support dari Crash saat ini ada di 370. Kalau seandainya dia koreksi, manfaatkan untuk buy on weakness di 370. Jadi ini adalah area beli, teman-teman ya. Ini adalah area beli di 370 sampai 360. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 360 atau di bawah 350 ya. Ini adalah support kuat 350. Jadi strateginya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman belinya langsung dengan dana gede atau sekali gebo under 370, teman-teman bisa consider untuk kurangi porsi, kemudian enter lagi di 350. Nah, kalau seandainya
teman-teman baru masuk setengah porsi, teman-teman bisa nunggu keras di 350 atau average up nanti kalau keras itu confirm break dari 410 ya. Sekaligus itu adalah resisten kunci dari keras. Yang dimana kalau seandainya keras itu break dari 410 itu potensinya cukup gede ya. Nah, dari segi sentimen positif, kalau nggak salah ya beberapa hari yang lalu saya sempat baca news atau berita kalau kita itu ada ekspor yang lumayan gede ke ekspor baja yang lumayan gede ke Selandia Baru ya. Jadi ada potensi ini keras adalah saham yang diuntungkan karena keras sendiri adalah saham BUMN. Nah, so itu untuk keras, jadi keras juga menarik dan ada chance juga untuk kembali melanjutkan kenaikan dan reversal teman-teman ya. Oke, selain keras ada yang terakhir ini sebenarnya saham yang udah sering saya bahas, tapi karena berhubung ada yang request lagi, saya bahas lagi hari ini, yaitu GCCO. GCCO ini still good ya, still oke kalau menurut saya pribadi. Terakhir kali saya bahas GCCO kalau nggak salah di sini ya, pada tanggal 22 Juli 2022, yang dimana waktu itu kita sarankan beli GCCO di sini, di range 160 sampai 150-an ya. Nah, habis itu dia sempat naik dan turun lagi ya, turun lagi nyentuh area beli. Hari ini dia rebound 4%. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, GCCO kalau masih ketahan di atas 147 itu masih layak ya, masih layak untuk diperhatikan. Kalau mau koleksi dari harga sekarang itu range-nya cukup lebar teman-teman. Range-nya cukup lebar, maka cicilnya dikit-dikit ya, pasang bid di beberapa area. Last support itu di 147 ya. Jebol 147 teman-teman bisa consider untuk exit. Kalau menurut saya pribadi ya, ini konsolnya juga lumayan oke. Dia break, volumenya gede teman-teman. Volumenya gede, di sini dia sempat naik, habis itu turun. Nah, bisa dikatakan volumenya ini nggak full volume buangan teman-teman, karena ini sempat naik dan maybe naiknya ini juga dengan apa namanya ada buyers juga. Nah, habis itu dua candle berikutnya dia konsol volumenya tipis. Nah, kemarin hari ini dia naik juga dengan volume yang relatif tipis. Jadi ada ruang dia kembali ke box kuning ini. Kalau seandainya dia kembali ke situ, itu adalah real beli di range 155 sampai 150. Stop loss under 148 dengan target ke 180 or maybe 200 ya. Or maybe 200. Oke, itu untuk GCCO. Jadi menurut saya pribadi ya, technically GCCO masih oke dan masih ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke, sekian ini video kedua. Terima kasih, selamat malam. Semoga bermanfaat dan selamat